dan kita ikuti Kristus pemberkatan kasih baik ini. Arahkan pandangmu ke pintu gereja. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ini, kita memohon terang dan berkat Tuhan agar Tuhan yang sungguh bangkit, sungguh-sungguh bangkit dalam diri kita, dan juga membangkitkan semangat baru dalam diri kita, agar kita senantiasa hidup bersama Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan juga dengan sesama. Cahaya Kristus, syukur kepada cahaya Kristus, syukur kepada Sepanjang segala
kita di antara orang mati sebagai pemenang. Bersorak gereja kudus, gembira sebab pesta Paskah. Oh cinta, kasih yang tak ternilai, sehingga kau serahkan putramu untuk menebus hamba-Mu. Oh, sungguh perlulah dosa Adam yang telah dihapuskan oleh kematian Kristus. Oh, sama yang membahagiakan, yang berjasa memperoleh penebus seagung dan sebesar itu. Oh, malam bahagia yang satu-satunya boleh mengetahui waktu dan saat Kristus bangkit dari antara orang mati. Bersoraklah segenap gereja kudus, gembira sebab pesta Paskah. Sebab penyucian malam ini mengenyahkan segala kejahatan, membersihkan segala kesalahan, dan mengembalikan kegembiraan kepada yang sukacita, menghalau dengki, dan mengukuh kerukunan, serta menundukkan kekuasaan. Pada malam rahmat ini, Bapa yang kudus, terimalah kurban dupa ini yang dipersembahkan gereja kudus kepadamu dalam upacara meriah lilin Paskah ini. Oh, malam bahagia, waktu yang dihubungkan yang surgawi dengan yang duniawi, yang ilahi dengan yang insani. Bersoraklah segenap gereja kudus, gembira sebab pesta Paskah. Dari sebab itu kami berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya lilin yang diberkati untuk kehormatan nama-Mu tidak berhenti bernyala untuk mengenyahkan kegelapan malam ini. Semoga ia diterima dalam keharuman semerbak dan bersatu dengan cahaya bintang-bintang di langit. Semoga bintang kejora menemukan ia menyala, bintang kejora yang
kunjung terbenam, yaitu Dia yang setelah kembali dari antara orang mati, menerangi bangsa manusia teman cahayanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Kristus penebus yang cahaya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, anugerahkanlah kesukraman kepada hamba-Mu dan semua rohaniwan serta umat yang amat setia, bersama Bapa Suci kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus. Berkenanlah kiranya dalam kegembiraan hari raya Paskah ini, memerintah, memimpin, dan memeliharakan kami dengan perlindungan-Mu yang kekal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Kristus penebus yang cahaya. Pandanglah pula dan para pemimpin yang memerintah kami dengan kekuasaan, dan arahkanlah pikiran mereka kepada keadilan dan perdamaian, agar sesudah kesibukan di dunia ini, sampai pula kepada tanah Surgawi bersama seluruh umat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Kristus penebus yang cahaya. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Amin. Marilah dengan senang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umat-Nya, dan akhirnya Dia mengutus Putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang," maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap.
Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kuduslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatan. Terangilah umat-Mu yang telah Kau tebus, agar memahami bahwa karya pencipta-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penerusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam perubahan Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Orang-orang Israel berjalan di tengah laut yang kering. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Mengapa katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguapkan air laut dengan pengantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu.
Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sehingga sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut Tiberias. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam. Dan yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai engkau yang tertindas, yang dilanggar angin badai, dan yang tidak dihiburkan, sungguh aku akan meletakkan alas dari batu hitam bagimu, dan dasar-dasar dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dari segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab itu engkau tidak bisa takut.
engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan keiraman dari mata air keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwakilkan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripada-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpuji Allah Maha Tinggi.
berdoa. Ya Allah, Engkau menyelamatkan hari Ahad suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami bahagia lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia, dengan perkataan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita dikukuhkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang padanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Injil suci menurut Matius
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, jangan takut. Itu pesan di awal masa kepausan 1 Yohanes Paulus II kepada kaum muda. Kepada kaum muda yang berpesan, jangan takut. Jangan takut untuk menyerahkan hidup kepada Kristus. Pesan yang sama juga diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ketika Maria dipilih menjadi bunda Sang Juru Selamat. Bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Maria belum bersuami pada waktu itu. Maria bertanya-tanya tentang panggilannya itu. Tetapi malaikat Gabriel berpesan kepadanya, jangan takut. Pesan yang sama juga diberikan kepada Yosef ketika ia hendak menceraikan Maria. Malaikat Gabriel juga muncul dalam mimpi dan berpesan, jangan takut untuk mengambil Maria. Pada hari ini, Tuhan yang baru saja bangkit memberikan pesan yang sama kepada Maria Magdalena dan juga kepada Maria, istri dari Kleopas, dan juga kepada wanita yang lain. Jangan takut. Kalau kita kembali
kepada situasi yang terjadi pada Jumat kemarin, kita melihat suatu kengerian yang luar biasa. Kita melihat seolah-olah kejahatan manusia itu begitu kuat. Seolah-olah kekuatan dunia ini begitu kuat. Seolah-olah harapan para rasul berakhir dengan kematian Yesus yang memalukan, yakni disalibkan. Para rasul ketika Yesus sudah ditangkap, mereka menjadi sangat takut. Mereka mengurung diri dalam rumah yang terkunci. Mereka takut keluar karena jangan-jangan pemuka-pemuka agama Yahudi menangkap mereka. Ketakutan itu melumpuhkan mereka, membuat mereka tak berdaya. 3 wanita yang berjumpa dengan Tuhan yang pagi juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Peristiwa yang dialami pada hari Jumat membutakan hati mereka. Pandangan mereka, perhatian mereka hanya pada apa yang terjadi pada hari Jumat. Kematian Yesus yang mengerikan. Ketakutan sungguh menyelimuti hati mereka. Karena mereka tidak mampu melihat Tuhan yang bangkit. Pesan yang sama juga diberikan kepada kita. Jangan takut. Dalam kisah malam Paskah sebenarnya ada 9 bacaan suci. 7 bacaan suci dari Perjanjian Lama dan 2 bacaan suci dari Perjanjian Baru. Tetapi karena satu dan lain hal, bacaan dari Perjanjian Lama dikurangi menjadi 3. Tetapi semua bacaan suci ini mengisahkan tentang karya penyelamatan Allah. Bahwa pada awal mulanya segala sesuatu diciptakan dengan baik oleh Allah. Segala sesuatu indah dan baik pada awal mula. Tetapi segala sesuatu yang indah dan baik itu mulai tercemar karena dosa manusia pertama, Adam dan Hawa. Dosa itu terus-menerus dalam sejarah keselamatan mengotori kehidupan manusia, merusak hubungan manusia dengan Allah. Dan dalam karya keselamatan itu yang kita lihat kesetiaan Allah berlawanan dengan ketidaksetiaan manusia. Di satu sisi Allah selalu setia kepada ciptaannya, menyelamatkan ciptaannya yang jatuh, yang tercemar oleh dosa. Tetapi di sisi lain, manusia terus-menerus jatuh dan mengotori ciptaan Allah yang baik dan indah itu dengan dosa. Berbagai cara Allah gunakan untuk menyelamatkan ciptaannya itu. Tetapi berbagai cara pula manusia menjauhkan diri dari Allah dan mengotori ciptaan itu. Karena itu, jalan satu-satu yang dipilih oleh Allah adalah dengan memutus pusat tunggalnya. Allah mau supaya ciptaannya itu dipulihkan kembali, diselamatkan kembali. Dan Tuhan dalam perayaan malam Paskah ini berpesan kepada kita sekalian, jangan takut. Pasca pandemi COVID-19, hidup kita menjadi tidak pasti. Belum lagi dengan ancaman global, resesi ekonomi. Dan kita melihat harga barang semakin meningkat. Sementara harga
hasil bumi dari para petani menurun. Sebuah menjadi tidak pasti. Belum lagi cuaca yang berubah. Hampir hujan sepanjang tahun. Kopi tidak bisa berbuah dengan baik. Cengkeh, termasuk juga tanaman-tanaman lain yang kadang menjadi harapan para petani. Semua ini menjadi serba tidak pasti. Di tengah ketidakpastian ini, Tuhan mau memberikan pesan kepada kita. Jangan takut. Aku bersamamu. Bahwa kegelapan yang menyelimuti kehidupan manusia, kematian yang merupakan musuh terbesar manusia, sudah saya kalahkan. Dan ini pesan Paskah, pesan dari Tuhan yang bangkit bagi kita sekalian. Jangan takut menghadapi situasi dalam hidup. Segelap apapun situasi dalam hidup, seberat apapun situasi dalam hidup, jangan pernah takut. Tuhan senantiasa bersama kita. Hati kita manusia tidak akan pernah puas. 1 Agustinus pernah mengatakan, hatiku akan menjadi tenang dan damai ketika beristirahat dengan Allah. Dan ini mau menegaskan kepada kita sekalian, bahwa hal-hal yang kita jumpai dalam dunia ini, sekalipun memberikan kita kepastian, sekalipun itu memberikan kita kebahagiaan, tetapi hati kita manusia tidak akan pernah mengalami tenang dan damai ketika bersandar pada hal-hal dunia. Entah itu harta benda, jabatan, atau hal-hal lain yang membuat hati kita begitu terikat. Hati kita akan menjadi tenang dan damai ketika bersatu dengan Tuhan yang bangkit. Karena itu pesan Tuhan bagi kita sangat jelas. Jangan takut. Aku menyertai. Aku senantiasa bersamamu dalam situasi sesulit apapun dalam hidup. Saya sebagai imam, tahun ini saya merayakan imamat saya ke-12. Banyak situasi dalam hidup saya yang kadang saya ingin menyerah. Waktu saya masih perantau dulu, saya berjuang untuk menjadi seorang imam. Ketika saya menjadi imam, perjuangan saya berbeda. Bagaimana saya harus bisa mempertahankan imamat ini? Setiap hari, saya harus mengatakan ya. Ada begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiur, banyak kali. Dan hampir saja saya jatuh dan menyerah. Banyak yang menawarkan untuk hidup menikah dengan wanita yang mapan, tinggal di luar negeri. Tapi hati saya tidak mengalami tenang dan damai. Ketika saya mengalami krisis dalam hidup, saya kadang hanya memandang salib Kristus. Dan di sana saya menemukan kekuatan. Terlalu banyak berharap dengan sesama, ada saatnya mereka meninggalkan kita. Sehebat apapun kita berteman, bergaul, pada momen-momen tertentu dalam hidup, ketika hidup itu menjadi semakin berat, orang-orang yang paling dekat akan meninggalkan kita. Hanya Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita sendirian. Yang Tuhan berpesan kepada kita sekalian, jangan takut. Jangan takut untuk menyerahkan hidupmu kepadaku. Jangan takut untuk mengambil saya sebagai teman dalam perjalanan hidup. Kita mungkin mengandalkan kekuatan dunia. Orang yang punya ilmu hitam,
dukun. Tetapi di hadapan Tuhan, semua itu tidak berdaya. Kekuasaan Tuhan jauh lebih besar daripada kekuasaan apapun di atas muka bumi. Dan itu pesan Tuhan yang bangkit bagi kita. Ia mengalahkan segala-galanya, termasuk kekuatan dunia, kekuatan gelap. Karena itu tidak perlu takut menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tidak perlu takut menghadapi situasi segelap apapun, seberat apapun dalam hidup ini. Persoalannya adalah iman kita kadang lemah. Karena itu perayaan Paskah kali ini akan berarti kalau kita juga ikut bangkit bersama Kristus. Kalau kita bangkit dari kebiasaan jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Kalau kita bangkit dari kebiasaan malas berdoa menjadi rajin berdoa. Kalau kita bangkit dari kebiasaan memikirkan tentang diri sendiri kepada memikirkan kebaikan orang lain. Kita bangkit kalau kita lebih banyak mengedepankan kebaikan sesama. Kita akan bangkit bersama Kristus kalau kita melepaskan sikap-sikap negatif, berpikir negatif tentang orang lain, menaruh dendam, dengki, iri hati terhadap sesama. Kepada sikap berpikir positif tentang orang lain, mengampuni sesama, maka engkau akan sungguh bangkit bersama Kristus. Jangan takut untuk berserah diri pada Tuhan yang bangkit. Jangan takut untuk mengambil Kristus sebagai rekan seperjalanan dalam sejarah bumi. Semoga Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya memenuhi air ini. Semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan disatukan dalam keluarga Allah. Tuhan Allah kami dan pengirat umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini, sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Kau ciptakan untuk menyembuhkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Kau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di Sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini menyatakan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perantaraan Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam air ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, dan yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah mengajarkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Penentara kita. Amin. Marilah bangkitkan Yesus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ajarilah kami menerima sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk mengikuti cara hidup Kristus, gembala sejati sesuai janji baptis kami. Marilah kita memohon. Berdoalah kira bagi para pemimpin kita. Semoga kebangkitan Yesus dari alam maut menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar berjuang melayani dengan kasih demi membangun kehidupan masyarakat yang berakar pada budaya kasih dan menghidupkan ekonomi berkelanjutan yang menyejahterakan hidup banyak orang, adil dan ekologis. Marilah kita memohon. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang
Semoga pada malam ini mereka ikut kembali Jan Dibaptis dan jalani kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut Kristus. Marilah kita memohon. Bagi semua orang yang telah meninggal, sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, semoga Bapa memperkenankan mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita memohon. Dalam perayaan ini kita juga berdoa mohon rahmat kesembuhan bagi anak Advent itu. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus, Putramu, memasuki Paskah Raya abadi demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Yo, oh kita mau pastor. Ata poli leti rezeki totol mori molor. Kurut ite dua tanau tekatu pesik teteki kok tetombo. Ai to na mori Yesus. Oleh mai mane tanaho. Kurut demi lain kami terus tasi itu. Kurut to tanau. Oleh kau Nagitu ada babaki aku pandai unel sok ngerolon. Sebet kita unel lonto kain kilo. Kurut naik canggih tene juga calene. Porong unel kami hamparan del babaki cuma itu ani gula air itu ani mande. Kurut mangan itu nami tinurnya sangat. Dan nagitu koles teki aku besar.
latat keseme aku jaga damorin latat kami terus pasti nikah kuene buat tatang kambing kami porong kami kali dua tula be mane pakai cuma ngali tula lain lagi mane ngotne itu boleh teki latat ase kadami atau poli mental mori amangan itu pakalise atau tuene cairera ngadamori daming lain tau damori Yesus kudu candang kues pakat asik kadami dan kami dan kodami kudu kain sama eta atau kudu eta surga dan yang itu koles anak kami atau kawe bae dolong molor kita pintar ke sekolah porong terami pancing tungalis tea tunggera karong tu sama lucu tu emas tu lemah kudu polis sekolah itu bisa ciri atau manusia terguna lain model untuk koro kain bed. Dan begitu koles anakku barang atau reba buat kamolas. Orang apa tahu kamu tenang bisa pakai kain itu menesai mangat itu menesai. Itu serabang atau kain lagi kami itu pastor. Orang itu akan tahu dekat itu bersih terjadi. Oleh mai condor sangat ini satu pada kami akan kenal oleh combang antar kita situs. Guru kita itu kesalahan pilih kami tenang dekat itu bersih terjadi. Ini orang kami oleh makipan pilih kami tetap orang kanan kepok. Ite sama-sama oleh takung bisa ngelupo pada lebai dan susai. Sama-sama teki oleh mutu oleh luar, kulit oleh wais laut, oleh kolam susur laut, sagar tahu, pandai pintu, bawa cinite, terutama lawas terali oleh terus stasiun. Sama yang teki oleh mutu oleh luar, kulit pakai celana geruan sampai panggilan. Teki sama lain, kulit mutu oleh luar, mose Loso oleh mose di oleh kilo itu oleh kain sadio itu oleh terus stasiun. Maka itu sama-sama jodoh dalam mori. Asal cewek istri kita jodoh dalam mori. Bukti Abu Bakar itu sangat tahu Australia oleh terus stasiun. Maka itu sama-sama hiang mori. Tuh ada soal dia adu lekir lain.
Allah Bapa kami, kami bersyukur atas santapan Paskah Putra-Mu yang telah kami terima. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam perjalanan hidup untuk menyongsong Paskah Putra-Mu yang abadi, sebab dalam Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, mereka yang terwakil dalam perayaan dilindungi dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dan